Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita dan membimbing kita untuk dapat menyempurnakan amal saleh kita sebelum kembali kepadanya. Hari ini kita telah masuk pada hari ke-24 di bulan Ramadan. InsyaAllah kita bermohon kepada Allah semoga seluruh rangkaian amaliyah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau ajal kita sampai nanti ke puncaknya hingga akhirnya, maka semoga Allah berkenan membimbing kita dan menguatkan kita agar dapat maksimal menunaikan puasa sampai akhirnya dan dikembalikan pada keadaan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah Sabtu yang mungkin Sabtu terakhir kita bertemu di bulan Ramadan. Karena itu kita akan pelajari, karena pekan depan insyaallah kita sudah berakhir di bulan Ramadan dan masuk kepada bulan Syawal. Dan di awal bulan Syawal ada satu syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan sebagai Muslim, yaitu syariat Idul Fitri. Karena itu hari ini kita akan bahas sunnahnya, bagaimana tuntunan Rasulullah SAW membimbing kita untuk menunaikan Idul Fitri dengan baik, berada dalam naungan sunnah beliau, sehingga insyaAllah mudah-mudahan Idul Fitri tahun ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Manhaj kita akan kita bahas dulu pengertiannya, apa itu Idul Fitri. Setelah itu kita bahas sunnah-sunnah nabinya, apa yang kita persiapkan dari mulai kita berangkat sampai kita menunaikannya, sampai kita kembali ke tempat masing-masing. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa dibahas dengan mudah, kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita nanti. Bapak Ibu sekalian, kita mulai bahasan kita. Yang pertama mengenai makna Idul Fitr. Idul Fitri terdiri dari dua kalimat yang disatukan. Kata Idun dengan Al-Fitr. Id itu asal katanya dari kata ada ya'udu idan, yang berarti kembali ke asal mula. Kembali ke asal mula. Kalau disebutkan Id, itu bisa berarti tempat, bisa berarti keadaan. Jadi kembali ke tempat semula, tempat berasal, atau bisa kembali kepada keadaan semula. Apa yang dimaksud tempat mula atau keadaan semula? Tempat semula yang dimaksudkan adalah, kalau dalam konteks kita yang paling mudah, tempat kita berasal, mulanya dari situ, maka kembali ke situ. Contoh, itu juga diartikan mudik, dalam bahasa kita, mudik. Anda lahir misalnya di Sumatera, merantau ke Bekasi, ingin kembali lagi ke Sumatera, maka disebut dengan Id, pulang kampung. Keadaannya disebut dengan Ma'ad. Makanya akhirat juga disebut dengan kampung pulang, Id. Mudik ke akhirat, mudik Id disebut juga Id, Idul Akhirah. Bekalnya disebut dengan Ma'ad, keadaannya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah membuat kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Jadi kalau antum mudik bawa bekal, Masya Allah, nanti kita lihat itu. Sekarang sudah kelihatan. Bahkan mau mudik sudah siap-siap, bekal disiapkan luar biasa. Bahkan yang bawa motor bekalnya lebih banyak, lebih besar dibanding motornya. Masya Allah. Antum kalau mudik gak ada bekal, mau gak pulang? Gak ada uang bisa pulang gak? Masya Allah, dikumpul-kumpulkan bekal untuk mudik dunia. Yang nyambut pun yang gak ada diada-adakan. Rumah dicat, kue-kue ditampilkan dan sebagainya. Masya Allah, karena tahu ada yang pulang. Dan dulu kalimat pulang itu selalu identik dengan kebahagiaan. Coba cek waktu kita sekolah itu, waktu kecil sekolah,
disampaikan pengumuman di sekolah, guru yang mengajar tidak bisa datang. Ananda boleh pulang. Senang nggak? Senang. Kenapa? Boleh pulang. Nanti saat Idul Fitri kita bisa pulang ke kampung halaman. Bisa pulang. Senang tidak? Kenapa? Bisa pulang. Besok kita akan pulang menghadap Allah. Senang tidak? Ini persoalan. Ini persoalan. Antum kalau pulang urusan dunia senang luar biasa, mudik disiap-siapkan segalanya. Yang sementara kita serius. Kenapa yang serius kita tidak serius di dalamnya? Ya. Untuk urusan yang sangat serius, yang abadi, kita tidak serius. Tapi yang sementara, yang nggak ada, diada-adakan. Ya. Kalau orang sehat, ya, orang sehat akalnya, cerdas, mengerti, pasti untuk yang kepentingan abadi, dia akan mencari bekal yang lebih banyak dibandingkan yang sementara. Itu problematika saat ini. Ya. Karena itu, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berusaha membimbing kita. Perhatikan ilustrasi yang sederhana saja ya. Kalau kita simpulkan satu kitab itu, kata beliau, alhamdulillah. Kalau urusan akhirat, sikapi seperti bayangan. Ya, sikapi seperti bayangan. Menyikapi dunia untuk akhirat seperti bayangan. Ya. Bayangan itu dunia kalau Anda kejar-kejar, kita jadikan abadi, itu tidak pernah bisa diraih. Silahkan kejar bayangan itu. Mau dipegang, jalan lagi. Kita jalan, ikut jalan di depan dia. Caranya kata beliau cukup berbalik. Berbalik. Kejar akhirat, bayangan mengikuti. Kejar akhirat, bayangan mengikuti. Jadi kalau orientasi antum itu dengan akhirat seluruhnya, dunia itu akan ikut. Dan bekalnya otomatis ada. Ya. Tapi kalau Anda berbalik kejar dunia, sudah. Tidak akan pernah cukup dan lupa kita dengan persiapan akan pulang kepada Zat yang Maha Tinggi. Itu aid, ya, yang pertama. Karena itu nanti di Quran itu ada raja'a, itu lain. Kalau raja'a, pulang menunjuk pada tahapan-tahapannya. Kalau ada ke tempat mulanya, raja'a yarji'u raji, orangnya disebut dengan raji. Ya. Raja'a yarji'u ruju'an, orangnya raji. Ada ya'udu idan, orangnya aid. Maaf, kalau ada orang meninggal apa yang kita bacakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 157. Ya. Alladzina idza asabat 156, maaf. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Keadaan pulangnya disebut dengan raji'un karena ketika meninggal gak langsung menghadap Allah. Mampir dulu ke alam barzakh. Ya. Kemudian lewat dulu di hisab, baru setelah itu ditentukan nasibnya, menghadap Allah di surga atau nastapa dia masuk ke dalam neraka. Karena itu disebut dengan raja'. Baik. Itu ad atau idun. Yang kedua, ada berarti kembali pada keadaan mula, asal mula keadaannya. Baik. Sebelum Ramadan, umumnya keadaan kita setelah salat subuh pagi kita sarapan dulu, ya, makan dulu, kemudian berlanjut sampai dengan maghrib, demikian seterusnya. Saat Ramadan kebiasaan kita berubah. Kebiasaan kita berubah. Baik, Masya Allah. Kapan makannya? Awal mula maghrib, kemudian sahur. Ya. Sebulan dibiasakan itu, selama sebulan, Masya Allah. Selesai sebulan itu, kembali kita kepada keadaan semula. Nah, hari pertama di bulan Syawal disebut dengan Id karena hari itu akan mengembalikan kita kepada keadaan semula. Setelah kita berusaha untuk menunaikan satu kewajiban di bulan Ramadan dengan keadaan yang berbeda, keadaan tertentu, maka setelah selesai itu dikembalikan lagi keadaan semula. Apa tanda pertamanya? Fitrun. Fitrun. Fitrun itu dari kata futurun. Ya. Jadi kalau edisi khusus Ramadan masih bisa menulis? Oh, masih bisa, baik. Kira papan tulisnya puasa juga. Okay. Kita sampai jam berapa ini? Oh, baik. Karena kita belum mulai materinya, ini baru pembukaannya. Bismillah. 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 Coba sebentar ya, maksud saya supaya jelas dituliskan, tidak terbayang-bayang saja. Satu tadi apa? Ini sudah kita bahas. Ya. Dan yang kedua, al-fitrah. Ini dalam konteks awal bulan Syawal, setelah selesai Ramadan, masuk Syawal, tanggal 1-nya
1 Syawal dinamakan dengan Idul Fitri. Id artinya keadaan yang mengembalikan kita kepada kebiasaan semula. Apa kebiasaan semula? Ya, yang berlangsung sebelum Ramadan tiba. Kita punya kebiasaan 11 bulan, saat Ramadan kebiasaan itu didisiplinkan, dirubah. Ya, Masya Allah. Selesai Ramadan kembali lagi. Kembali kepada apa? Al-fitrah. Nah, asal kata fitrah, ini asalnya dari kata futur. Awas jangan keliru ya. Al-futur. Seakar dengan iftar. Ya. Futur itu singkatnya makanan yang pertama kali dimakan. Ya. Makanan yang pertama kali dimakan. Kita saat berbuka dalam maghrib itu kan suka ada istilah iftar ya. Ya. Iftar itu bukan buka sebetulnya. Ya. Bukan buka. Kalau buka itu fatah namanya. Ya. Baik, sudah. Iftar atau futur itu makanan yang pertama kali dimakan. Ya. Kenapa saat buka puasa keadaannya disebut dengan iftar? Karena pada saat itu kita mulai makan pertama kali setelah kita tahan dari fajar sampai maghrib itu. Siap? Nah, pada kebiasaan semula setelah Ramadan, ya, sudah selesai. Baik, baik, Bu. Ya, coba selesaikan dulu, silakan, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Nanti malam tutup lagi itu. Baik. Ya, bismillah. Sudah? Cukup? Baik, perhatikan sini. Sudah ya? Selesai Ramadan, kemudian kita akan mengembalikan kepada kebiasaan semula, makannya berganti lagi. Ya. Yang tadinya kita makan awal mula di maghrib, sekarang dikembalikan kepada keadaan semula, yaitu selesai salat subuh atau makanan yang pertama kita makan, biasa disebut dengan sarapan. Ya. Karena itulah sunnah nabinya, perhatikan, sunnah nabinya ketika masuk dengan Idul Fitri, beda dengan Idul Adha. Sunnah nabinya selesai salat subuh, sebelum berangkat ke tempat salat Id itu, kita dianjurkan, disunnahkan untuk makan dulu. Makan dulu. Ya. Apa manfaatnya? Satu, untuk menjelaskan, menerangkan pada halayak bahwa hari ini sudah usai Ramadan. Ya. Sudah usai Ramadan. Tandanya dengan kita makan selepas subuh, sebelum kita berangkat ke tempat salat Id, menerangkan bahwa Ramadan telah selesai, kembali kita kepada keadaan semula. Jelas sampai sini? Karena itulah saking tegasnya ini Nabi mengatakan haram hukumnya berpuasa dalam hari Id. Jadi kalau Idul Fitri nanti insyaAllah, begitu selesai salat subuh kita, siap-siap akan berangkat, sunnahnya makan dulu. Supaya tidak diduga bahwa hari ini masih hari puasa. Jelas sampai sini? Satu. Itu kenapa disebut dengan Idul Fitri. Ini bagian yang pertama. Sekarang saya mau tanya dulu ya. Sebentar. Kita sambungkan dulu biar tuntas bahasannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak makan bagaimana? Kalau kita nggak makan, ya, menyelisihi sunnah. Coba kita ganti cara berpikirnya begini. Kalau kita nggak makan, kemungkinan ada dua. Kemungkinan nggak nafsu makan, kemungkinan kedua nggak punya makanan. Ya. Saya pernah ditanya itu beberapa pekan ke belakang, Ustaz, bagaimana hukumnya? Orang yang puasa, saat buka, dia nggak makan. Saat sahur pun, dia nggak makan. Ya. Dia nggak makan saat buka, dia nggak makan saat sahur. Saya cuma diam, teduh, mau menangis saya. Saya katakan, hukumnya saya mesti kasih makan. Karena memang orang ini bertanya dengan cara yang lembut. Maksud dia itu, saya nggak punya makanan. Memang puasa itu seharian. Ya. Jadi ada kalangan-kalangan tertentu yang saat kita makan, mereka nggak makan, Pak. Bu, mereka nggak makan. Karena itulah kita diminta memikirkan Rasulullah. Mungkin saat kamu makan, orang lain nggak bisa makan. Karena itulah sebelum subuh datang, setelah tuntas kita puasa, maka Nabi menekankan pada kita harus mengeluarkan makanan untuk persiapan besok orang-orang yang nggak bisa makan. Disebutlah dengan syariatnya zakatul fitri. Bukan zakat fitrah ya, tapi zakatul fitri. Di zakat fitrah itu Ibnu Abbas yang mempopulerkan istilah akhlaknya, tapi istilah fikihnya zakatul fitri. Ya. Disyariatkan malamnya, selesai kita puasa, tuntas puasa, ya,
malamnya kemudian tiba waktu maghrib, saat itu berlaku kewajibannya. Zakatul fitri. Kenapa dinamakan dengan fitri? Untuk melekatkan peristiwa ini, keadaan ini, pada momentum yang besoknya akan tiba, disebut dengan Idul Fitri. Ada orang-orang yang sebelum menunaikannya, dia nggak punya makanan di rumahnya. Dapurnya tidak beransap. Ya. Karena itu malamnya disyariatkan kita untuk semaksimal mungkin. Bahkan kata Nabi paling terbaik bukan berarti pada masa itu cara memahaminya. Ya. Batas maksimalnya setelah sholat subuh sebelum sholat id. Supaya orang bisa menunaikan sunnah juga, bukan kita saja. Jangan-jangan kita bahagia, orang lain tidak. Ya. Maka dari sisi fikih kita lihat di seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang zakatul fitri, kalimatnya tidak pernah menggunakan fitrah. Fitri. Ya. Nanti yang mempopulerkan istilah fitrah itu Ibnu Abbas, menerangkan fungsi zakat fitri itu ada manfaat kepada fitrah kita. Wa zakatul fitri tuaddi ila zakatil fitrah. Maka populerlah dari situ istilah zakat fitrah. Cuma prosesnya nanti saya tuntaskan dulu. Ada yang lupa membedakan antara pengertian akhlak dengan pengertian fikih. Secara akhlak boleh disebut fitrah, tapi secara fikih tetap dikembalikan kepada fitri. Karena beda nanti antara fitrah dengan fitri. Fitri secara wujud lebih menunjuk kepada makanan. Karena itulah mayoritas ulama mengatakan zakat fitri itu kalaupun dititipkan pada panitianya dalam bentuk uang, maka disalurkan dalam bentuk makanan tetap. Dalam bentuk makanan. Ya. Saya sampaikan kemarin di Al-Ihsan, ya silahkan cari makanan pokok. Ya. Sembako, kemas, supaya besok orang itu bisa makan juga dengan kita. Ya. Bagaimana kalau kita pikirkan, Ustaz itu kan butuh pakaiannya, butuh segalanya. Ambil pos yang lain. Karena Allah sudah sentuh hati orang-orang baik saat Ramadan, zakat mal itu bisa meningkat. Ya. Ada pos infak, ada pos sedekah. Ya. Jadi fitri bentuknya, wujudnya dalam bentuk makanan. Zaman Nabi sudah ada dinar, dirham, tapi tidak pernah disalurkan dalam bentuk uang. Ya. Selalu makanan. Pos yang lain, zakat mal itu silahkan gunakan untuk menutup kebutuhan yang lainnya. Di, tujuan pokoknya itu untuk makan, ya, bukan untuk yang lain. Anda keluarkan dalam bentuk uang, dikhawatirkan fungsinya berubah. Kita kasihkan uang, dibelikan pulsa. Ustaz nggak makan nggak apa-apa, yang penting gaya bisa nelpon. Ya. Dibakar, beli rokok, dibalik petasan, ya, macam-macam. Karena itu yang terbaik, salurkan dalam bentuk wujud pokoknya, pokok yang lain nanti bisa disusulkan. Kecuali nanti ada kondisi-kondisi yang tertentu. Baik, jelas di sini ya. Di Idul Fitri, jelas kita pahami. Nah, keadaan kita yang bisa berbagi dengan orang, mengurangi sifat serakah kita, rakus kita, dititipkan pada orang lain, sehingga melahirkan kebahagiaan tertentu. Keadaan itu bisa mendorong kita untuk mengembalikan kepada keadaan mula fitrah kita. Kondisi terbaik kita. Maka Ibnu Abbas mempopulerkan istilah zakatul fitrah. Ya, jelas sampai sini? Baik. Karena itu ulama membandingkan zakat fitri bisa disebut zakat fitrah, tapi nggak ada yang nyebut Idul Fitri dengan Idul Fitrah. Ya? Padahal fungsinya hampir sama maksudnya. Baik. Nah, sekarang selesai itu kita akan bahas sekarang tata cara pelaksanaannya. Kalau ini sudah dilakukan sebelum berangkat, kita makan dulu. Makanya nanti waktunya Pak, Ibu yang barangkali ada dari DKM lain juga, nanti agak lebih longgar. Ya. Kalau Idul Adha dipercepat, selesai salat subuh, ya. Begitu masuk misalnya waktu syuruk, ya, maka segerakan salat Idul Adha. Ya. Karena menyembelihnya yang terbaik dilakukan di waktu duha. Karena itu disebut dengan adha, penyembelihan yang dilakukan di waktu duha. Ya. Di sunnahnya nggak makan dulu. Selesai salat Id, ya, kemudian kita siap-siap berangkat. Begitu masuk syuruk, ya, lewat 1 tombak, 2 tombak, kemudian kita menunaikan salat, selesai itu cepat lakukan penyembelihan. Ya. Dan sunnahnya nanti yang dimakan itu yang disembelih. Ya, setelah dimasak itu sunnahnya, baru dimakan. Ya. Nah, Idul Fitri, karena kita makan dulu sebelum kita berangkat, maka waktunya agak lebih longgar. Agak lebih longgar. Ya. 6:30, 7 kurang 1/4, silakan, masih boleh dilakukan. Ya, masih boleh dilakukan. Karena itu mari kita lihat tuntunannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa dibahas dan dimaksimalkan. Saya sudah tulis di buku saya ini, ya, yang tentang Idul Adha. Ya, ada di halaman 16 sampai selanjutnya. Ya, ini sama tuntunan Idul Fitri dengan Idul Adha dalam proses pelaksanaannya. Ya. 1, kalau Anda ingin catat, dipersilakan. Kita bagi pada 2 bagian ya. 1 tahap persiapan, 2 tahap pelaksanaan. Ya. Tahap persiapan, 2 tahap pelaksanaan. Yang pertama, dalam tahap persiapan ini Nabi SAW ya, menganjurkan kita umatnya
untuk menyiapkan pakaian terbaik, ya, menyiapkan pakaian terbaik dan wewangian terbaik. Ya. Masya Allah, hari raya, kapan lagi kita mendapat ini? Ya. Ayo cari pakaian yang terbaik, bukan yang paling mahal ya, bukan yang paling mahal. Pakaian yang terbaik, menggunakan wewangian terbaik. Apa yang kira-kira bisa kita tampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada dua jenis pakaian. Dua jenis pakaian. Di Quran itu di Al-A'raf, kalau Bapak Ibu lihat urutannya dari ayat 26 sampai 31, ada pakaian yang sifatnya tidak kasat mata. Pakaian akhlak disebut dengan libasut taqwa. Ya. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu yang terbaik. Makanya saat Ramadan kita diajarkan untuk menenun pakaian takwa. Ya. La'allakum tattaqun. Dari awal kita berproses mendekat pada Allah. Rajin salat, rajin baca Quran. Itu pakaian takwa yang sedang kita tenun. Ya. Cuma sayang nanti ada orang yang bersikap seperti perempuan. Yang dulu di masa Nabi pernah menenun. Ya. Sebelum masa Rasulullah dikisahkan ada perempuan yang suka menenun pakaian. Setelah jadi disobek-sobek lagi. Allah, dihancurkan lagi. Jadi ada orang-orang yang menenun pakaian takwanya selama Ramadan, cuma sayang seusai Ramadan dia hancurkan lagi pakaiannya. Tadinya biasa ke masjid, assalam penuh, Masya Allah, selesai Ramadan selesai ke masjidnya. Saat Ramadan bisa hafalan dan tasmi dengan 6 hafid. Selesai Ramadan kita lihat itu, ada lagi apa enggak? Ya. Saat Ramadan rajin baca Quran, bisa khatam, bisa menghafal. Selesai Ramadan ada yang dihilangkan pakaiannya. Walibasut taqwa dzalika khair. Orang yang berhasil pakaian takwa itu dia kenakan setiap saat sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai menghadap Allah, ya. Nanti di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Khusus ada sifat satu orang takwa yang dibedakan oleh Allah dengan orang takwa yang lainnya. Antum bisa tunggangi ini ya. Yaitu orang takwa yang mengisi aktivitasnya dengan menghafal Quran. Ya. Takwa kan banyak jenisnya. Salat itu bagian dari takwa, ya. Infak bagian dari takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca Quran bagian dari takwa. Nah, penghafal Quran ketika pulang menghadap Allah itu akan dimuliakan oleh Allah, diberikan pakaian terbaik untuk membedakan dengan orang takwa lainnya. Perhatikan kalimatnya. Ketika penghafal Quran akan naik ke dalam surganya, Masya Allah. Qurannya langsung menyampaikan, Allahumma hallih. Ya Allah, mohon hiasi orang ini untuk membedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Lalu kemudian perhatikan kalimatnya. Allah menyampaikan, mana orang tuanya? Mana orang tuanya? Ya. Pemberi fasilitasnya, fasilitatornya, siapa yang menjadikan orang ini bisa hafal Quran? Maka dipanggillah kedua orang tuanya, dihadirkan di kalangan semesta alam raya. Kemudian anak jadi berikan mahkota, langsung dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Allah. Tapi Qurannya mengatakan, Allahumma zidhu, ya Allah, tolong bedakan fasilitator dengan penghafalnya. Perhatikan. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, ini poinnya. Maka kemudian dipakaikan, dikenakan dalam dirinya, kun fayakun ada libasul karamah, jubah kehormatan. Maka dia naik ke dalam surganya dengan menggunakan jubah kehormatannya. Dibedakan dengan orang-orang yang tidak menghafal. Ya. Karena itulah Bapak Ibu saya sering katakan, anak-anak Palestina itu, kalau sudah pada hafal Quran, kecil-kecil itu, ya, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya sudah mereka, ya, Masya Allah, senangnya luar biasa. Mereka akan bercanda dengan kawan-kawannya. Kalau datang pesawat Zionis dari atas menderu-deru itu bukan di dalam, keluar, main tembak-tembakan dengan pesawat kayu. Ya, maaf, dengan pistol kayu, itu senjata kayu. Ya. Kemudian dari atas mengira itu mujahidin sedang latihan perang. Maka kemudian mulai menderu-deru mengintai mereka. Anak-anak ini bahkan akan mengatakan, itu lihat, di pesawat itu nama saya sudah terukir, saya akan pulang duluan. Temannya mengatakan, bukan, di bom itu, di senjata itu, saya yang pulang duluan, itu nama saya akan susul paman saya duluan. Allah, mereka tidak lari. Sampai kemudian saking sayangnya Allah, cepat pulang, cepat pulang. Kalian sudah hafal Quran, sudah jangan lama-lama di dunia, sudah selesai, capek. Setengah roti dibagi 16 orang. Kalau mau minum sumber minumannya diracun terlebih dahulu, mesti disterilkan dulu, cepat pulang. Karena itu jangan kita kasihan pada mereka. Jangan kita kasihan. Karena Allah sangat sayang dengan mereka. Cepat pulang. Ayo, amal kalian sudah cukup. Masya Allah. Kita yang dikasihani. Mereka 4-5 tahun sudah hafal Quran. Ya? Paling sedikit setengah Quran. Kita 40-50 tahun barangkali masih harus memaksa diri untuk bisa membaca Quran. Karena itu perhatikan candanya anak-anak Palestina kalau sudah hafal Quran. Ya? Kami mengalami ini juga di Libya. Insya Allah. Kalau mereka sudah naik, sudah hafal Quran, nanti akan canda dengan kawannya. Nanti saya kalau ada di surga tingkat paling tinggi itu pakai jubah, kamu masih di bawah, saya dadain katanya. Masya Allah. Antum ada di mana? Kita ada di mana?
Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, siapkan bekal kita. Siapkan bekal kita, ya. Ini itu libasut taqwa. Nah, saat Id ini kita dianjurkan mengenakan pakaian terbaik, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak, ya. Al-Mustadrak itu kitab hadis yang syaratnya penulisannya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Tapi Imam Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis-hadis ini. Sebab satu, Imam Al-Bukhari, maaf, abadi atau terbatas usianya. Terbatas, ya. Dan perangkat beliau untuk mencari hadis pun terbatas. Beliau hidup mencari hadis jalan kaki, Pak, Bu. Jalan kaki itu. Lahirnya di Khurasan, di Bukhara, di Uzbekistan. Bisa jalan kaki sampai ke Mekah, ke Syam, mencari hadis. Cari satu hadis saja, jalan kaki. Masya Allah, ribuan mil ditempuh itu. Pernah satu ketika beliau jalan, sudah jauh-jauh. Ya, kalau kita dari Lebak Bulus, dah ke Assalam ke sini. Diilustrasikan, jalan kaki. Begitu tiba, qadar Allah yang akan diambil hadisnya itu, konon cuma beliau itu yang punya hadis. Sedang bermain dengan ayam. Ayam peliharaannya, bukan ayam orang. Ya. Seperti mau ngasih makan itu. Ya. Begitu ayamnya datang, nggak dikasih makan, ditangkap. Ya. Ditangkap. Al-Bukhari balik lagi. Kata tetangganya, Syekh lima ta'ud, kenapa anda kembali lagi? Kata Al-Bukhari, kalau dengan ayam saja sudah bohong, apalagi dengan Nabi. Kalau dengan ayam saja sudah bohong, apalagi dengan Nabi. Anda bisa bayangkan, ulama yang hebat itu, Masya Allah, yang kalau Ramadan, setiap siang hatam Quran. Setiap hari, setiap siang hatam Quran. Malamnya tambah lagi 10 juz. Malamnya tambah lagi 10 juz. Investasinya banyak, hafal hadis, segala rupa. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, mencari satu hadis saja, jalan kaki. Antum yang dikasih mobilnya, motornya, fasilitasnya, ustadznya langsung datang sendiri, tempat taklimnya dekat dengan kita, diberikan 10 hadis, nggak mau datang juga. Ini satu hadis sampai jalan kaki. Yang sudah jelas amalnya banyak, investasinya luar biasa. Kita yang surganya nggak jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, dikasih langsung saking sayangnya Allah, nggak mau datang juga. Ya, apa yang kita nanti sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka beliau setelah meninggal dunia, tidak semua hadis bisa dikumpulkan karena keterbatasan itu. Wafat, ya semua belum bisa diborong, munculnya muridnya Muslim. Muslim meneruskan mencari hadis-hadis yang utamanya belum bisa ditemukan oleh gurunya saat itu. Tapi Muslim pun meninggal. Nah, kemudian muncullah seorang bernama Al-Hakim dari Naisapur, maka beliau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kriteria Al-Bukhari, kriteria Muslim, syarat-syarat yang dikumpulkan. Dari dua syarat itulah kemudian mencari hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh kedua imam besar tadi. Dikumpulkan di satu kitab disebut Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu yang disusulkan. Yang disusulkan. Dulu nggak diriwayatkan, saya susulkan ini. Ya. Nah, ini tercantum di Al-Mustadrak nomor hadis 7650. Baik. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'idaini, ya, disampaikan dari Hasan bin Ali. Hasan itu cucunya Nabi, ya. Berarti yang paling tahu tentang kebiasaan Rasulullah, ya. Kami diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam 2 hari raya an nalbasa ajwada ma najid, untuk bisa menyiapkan, mengenakan pakaian terbaik yang bisa kami siapkan. Ya. Pakaian terbaik bukan pakaian mahal. Ingat, dengan kadar yang kita miliki, ya, berbeda-beda, maka silahkan sebaik semaksimal mungkin dengan kadar keikhlasan kita tampilkan. Ya Allah, gembira di hari itu, ya, gembira. Wa an natatayyaba bi ajwada ma najid, masyaallah. Dan untuk mengenakan parfum terbaik yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita dapatkan. Masyaallah, ini bagian pertama. Yang kedua, saya agak cepat. Yang kedua, setelah kita siapkan pakaiannya, ya, untuk kita kenakan, maka tidak makan terlebih dahulu sebelum menunaikan, itu di Idul Adha, makan terlebih dahulu sebelum menunaikan salat Idnya. Ya. Selepas salat subuh, tadi siapkan pakaian, siapkan wewangiannya. Yang kedua, siapkan makanan untuk kita santap dulu sebelum menunaikan salat Id. Ya. Sebelum menunaikan salat Id. Hadisnya dari Buraidah, ya, radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kul. Tidak pernah, kalau kana itu kebiasaan, ya. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berangkat menunaikan salat Idul Fitri kecuali beliau makan terlebih dahulu. Ya. Kalau kebiasaan artinya selalu dilakukan. Ya. Di kita yang senang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebelum kita berangkat usahakan makan dulu. Apapun yang dimakan, ya. Apapun yang
yang dimakan yang baik-baik ya. Wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayakulu min udhiyatihi. Dan tidak pernah beliau berangkat menunaikan salat Idul Adha kecuali menahan makan dulu, baru setelah kembali makan dan dari hasil sembelihannya. Ya. Jadi disembeli, kemudian sebagian dimasak, itu yang kemudian dimakan. Itu saat Idul Adha. Tadi telah saya terangkan ya. Saya percepat dulu. Yang ketiga, sunnahnya. Kita disiapkan pakaian, ya. Kemudian wangian. Yang kedua, makan dulu sebelum berangkat. Yang ketiga, masih dalam tahap persiapan. Nah, ini yang jarang ya kita lakukan. Ini yang jarang. Berangkat ke tempat sholat dengan berjalan kaki sambil bertakbir. Ya. Berangkat ke tempat sholat, ya, dengan berjalan kaki sambil bertakbir, dengan catatan bila tempat sholatnya dekat dengan tempat tinggal kita. Dengan catatan, itu penting dicatat ya. Saya mau sholat ke Istiqlal, jalan kaki dari sini nyampe sana nggak kebagian. Ya. Baik, dengan catatan bila tempat sholatnya dekat. Baik. Nah, yang kita luput sambil bertakbir. Masya Allah. Nanti di yang selanjutnya kita akan bahas. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan ya. Kalau kita keluar, misal komplek Persada lah saya anjurkan ya. Cobalah saling koordinasi. Begitu salat Id itu, kita nanti akan ambil lapangan misalnya, ya, untuk kita gunakan salat. Masya Allah, perhatikan nanti aura keislaman dan syiar Islam kita. Begitu semuanya kompak keluar, sambil berjalan, sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruhnya bertakbir sambil jalan. Ya. Ini yang sunnahnya agak bergeser sedikit. Masya Allah. Tipnya yang jalan. Radionya yang takbir. Kita yang jalan, kasetnya yang takbir. Nah, itu agak kebalik. Agak kebalik. Ya. Jadi yang bagus itu kita jalan, kita berangkat, kita yang takbir. Maka itu jadi syiar Pak, Masya Allah. Dan syiar dan memberikan hidayah pada orang-orang yang belum pernah mendengar kalimat Allah itu. Begitu keluar mengucapkan Allahu Akbar, dan keseluruhan berangkat. Allah. Tidak usah saat Idul Fitri lah. Ya. Anda keluar subuh aja satu komplek berangkat, itu kan auranya sudah lain. Sudah lain. Ada ketentraman, kenyamanan, dan syiar yang luar biasa. Begitu keluar seluruhnya mengucapkan takbir, maka orang-orang yang belum pernah menyaksikan itu pun ada getaran di hatinya. Barangkali akan menumbuhkan hidayah. Kalau qadarullah misalnya ada yang tersentuh dengan itu, masuk Islam, maka Masya Allah. Setiap dia menunaikan ibadah dalam keislamannya, maka Anda yang memberikan kontribusi akan dapat pahalanya. Hadisnya sahih. Di Al-Bukhari nomor hadis 1386. Kita temukan juga di hadis Muslim. Banyak hadisnya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri man amila bihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, memfasilitasi kebaikan, lalu kebaikan itu dilakukan oleh orang yang melakukannya, maka fasilitator ini dapat pahala yang sama dengan yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih. Bila dengan kalimat kita orang ini masuk Islam, setelah itu dia salat, setiap salatnya kita dapat pahalanya. Dia baca Quran, setiap hurufnya kita dapat pahalanya. Dia infak, setiap yang dikeluarkan kita dapat pahalanya. Masya Allah, investasi luar biasa. Investasi luar biasa. Ya. Di sunnahnya, berangkat kita sambil berjalan kaki, isi dengan takbir, lalu kita sempurnakan. Dan kembali mengambil jalur yang berbeda. Ya. Kembali mengambil jalur yang berbeda. Misal, ini masjidnya, ini rumah antum. Ya. Kita berangkat dari sini. Ya. Maka diusahakan berangkat sama-sama sini, kembali jalur yang berbeda dari sini. Kalau ada jalur alternatif. Ya. Kalau ada jalur alternatif. Kalau tidak ada, ya lewat tempat semula. Ya. Antum muter dulu sampai ke Subang, balik lagi ke situ. Itu nggak tepat ya, jauh. Ini. Jadi berangkat dari sini, satu tempat. Ya, Masya Allah. Kembali kita lewat jalur yang berbeda. Apa di antara hikmahnya? Supaya syiar Allah, kalimat takbir itu bisa merata tersebar di lingkungan sekitar kita. Ya, Masya Allah, itu di antaranya. Di ketika antum berangkat, yang ini dengar. Begitu antum pulang, yang di sini yang dengar. Ya, itu di antaranya. Jelas sampai sini? Ya. Baik. Dan ada sebetulnya yang paling dalam. Ya. Di antara hikmah terdalamnya, supaya nanti setiap jalan yang kita pijak, ya, benda-benda yang mendengar kita itu yang bersaksi di akhirat nanti bahwa kita pernah bertakbir pada saat itu. Ya. Karena saat kita meninggal, itu mulut dikunci, segalanya tak bisa, kecuali benda-benda yang akan berbicara kepada Allah menjadi saksi dalam aktivitas ibadah kita. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al-insanu, perhatikan ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apabila bumi sudah diguncang sekencang-kencangnya. Zalzalah itu, Bapak Ibu sekalian,
Bukan yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Jadi kalau gempa, misalnya gempa, ya, gedung runtuh dari atas turun ke bawah. Tapi kalau kiamat, yang di bawah saking kerasnya naik ke atas. Semua tampak. Semua tampak. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya. Keluar semua itu, terbang semua. Ya. Makanya nanti di ayat lain akan digambarkan gunung-gunung saya terbang seperti kapas. Ya. Artinya kalau dibawa kapas itu terbang kan dibawa angin, sekenanya nabrak sini, nabrak situ, kan? Masya Allah, semua hancur, semua hancur. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Masya Allah. Sebelumnya waqalal insanu malaha, manusia kaget. Ini ada kejadian apa ya? Setelah hancur seluruhnya, perhatikan. Yauma idzin, pada masa itu, tuhadditsu akhbaraha. Setiap tempat yang kita pijak, keadaan itu mengabarkan keadaan kita, bersaksi di hadapan Allah. Karpet ini nanti akan bersaksi Allah. Saya pada hari jam sekian, tanggal sekian, detik sekian, saya pernah dipakai sujud oleh orang ini. Kita tidak bisa berdusta. Karena itulah sunnahnya setelah antum salat fardu sedikit berpindah, bergeser, supaya tempat sujud kita lebih banyak. Ya. Jadi yang jadi saksi saut-sautan. Saya juga ya Allah jadi saksi, saya juga ya Allah jadi saksi, saya juga ya Allah jadi saksi. Ya. Bahkan nanti sunnahnya kalau rumah dekat dengan masjid, sunnahnya di rumah. Sunnahnya, ya, kecuali dalam keadaan tertentu. Kalau jauh, ya kita lakukan di masjid. Kalau dekat, sunnahnya di rumah. Supaya nanti tempat sujudnya menyebar rata dan semarak dalam kebaikan mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun demikian saat antum bertakbir dalam Id itu, pulang lewat jalan yang berbeda dengan yang datang, supaya mereka semarak nanti menyampaikan bukti bahwa kita pernah bertakbir pada saat itu. Ya. Wah, kalau kasetnya nanti repot tuh. Ya. Yang dapat Sony nanti tuh. Bismillah. Kita sampaikan hadisnya. An Ali bin Abi Thalib qala, dari Ali bin Abi Thalib beliau menyampaikan, minas sunnati, termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. An takhruja ila al-'id mashiyan, masyaallah. Wa an ta'kula syai'an qabla an takhruj. Termasuk sunnah Anda pergi ke tempat salat untuk menunaikan Id dengan berjalan dan makan sesuatu dulu sebelum berangkat. Jelas ya? Baik. Kemudian bagaimana yang menerangkan tentang takbirnya? Hadis dari Al-Hakim dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala annahu kana yakhruju fil 'idain min al-masjid fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla. Allah. Bahwa beliau itu keluar dari masjid persiapan dari subuh itu. Dari subuh persiapannya, ya. Begitu keluar dari masjid enggak kembali ke rumah, ya. Beliau makan dulu langsung berangkat ke tempat salatnya. Musalla itu tempat salat. Keluar dari masjid berangkat ke tempat salat. Artinya salat Idnya enggak di masjid. Tapi nanti kita lihat ya, nanti kita lihat ada hadis lain. Ya. Artinya salat itu, salat Id karena hari raya banyak orang yang datang, banyak orang yang akan hadir, maka sunnahnya mengambil tempat yang lebih luas. Keluar dari masjid mencari tempat yang lebih luas. Musalla itu tempat salat sebetulnya. Ya. Cuma ke kita jadi berubah maknanya. Tempat yang sempit dipakai salat ya. Musalla itu tempat salat, mau yang luas, mau yang kecil itu musalla. Ingat, bukan musalla ya. Bukan musalla. Saya dari Hyundai hari Kamis yang lalu. Ya. Kita ada ta'lim, tempatnya di musallah mereka tulis. Begitu saya mulai, saya katakan, saya ragu-ragu masuk ke sini tadi. Ya. Agak sulit saya bilang. Orang pada tegang. Karena tulisannya di depan musallah ada haknya. Ya. Beda bu ya, antara musallah dengan musallah itu lain. Kalau musallah tidak pakai H, itu tempat sholat. Tapi kalau musallah pakai H, itu tempat perempuan disolatkan. Nah, ibu mau pilih mana? Okay. Jadi musalla bukan musallah. Kalau pakai hak tempat perempuan disolatkan. Jadi musalla bukan musallah. Ya, jelas ya? Baik. Yang ketiga, nah ini mengambil jalan yang lain. Hadis riwayat Ahmad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi. Kebiasaan kalau ada kata kana menyambung dengan sosok subjek ya, itu artinya kebiasaan. Ya, kebiasaan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ila al-'idaini raja'a fi ghairi at-tariq alladhi kharaja fi. Masyaallah. Kalau beliau keluar untuk menunaikan salat 2 hari raya, maka saat kembali mengambil jalan yang berbeda. Ya, jelas di sini? Baik, teruskan dulu, kita agak cepat. Selanjutnya, ini yang saya maksudkan. Kita boleh praktekkan ya Pak ya? Ya salam, atau kita kompak nih, 1 RT 1 RW, atau RT RW-nya buat kebijakan, itu berpahala nanti. Ya. Berpahala insya Allah. Coba kompak. Ya.
Ya nggak apa-apa, ya masing-masing saja melihat dirinya sendiri ya. Perhatikan hadisnya, saya terangkan dulu. Berangkat menuju tempat sholat dengan semarak, disemarakkan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun perempuan, Masya Allah, keluar rame-rame. Sambil keluar takbir, tunjukkan syiar Islam. Masya Allah, masa umat Islam di Indonesia mayoritas. Sekitar 200 juta orang, masa keluar sepi-sepi aja. Berangkat diam, ya. Pulang diam, orang yang minoritas di satu tempat mau nguburin mayat, mau dibakar, mereka rame-rame. Ya. Masya Allah, untuk melakukan sesuatu yang keliru aja bisa rame-rame. Masa kita melakukan yang benar nggak mau menunjukkan syiarnya? Ayo tunjukkan syiarnya, ayo tunjukkan. Ya. Masya Allah, kadang-kadang kita kalah oleh bungkusan ini. Ya. Yang jelek kalau dibungkus dengan baik, kan yang ikut banyak. Tapi yang baik tidak punya tampilan yang bagus, akhirnya jadi sepi. Di Indonesia itu semua laku, yang jelek aja laku. Ya, kalau dibungkus dengan baik. Ada orang ngaku nabi, ada juga yang ikut. Ada juga yang ikut ya. Dulu ada namanya Santosa, pelatih bulu tangkis itu. Pelatih bulu tangkis ngaku nabi. Ditanya kenapa? Saya ke Bogor katanya dapat wahyu. Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Pulang. Ngaku nabi itu. Tapi ada pengikutnya. Ada pengikutnya, Masya Allah. Ya. Selesai itu di Ranca Ekek, Sayuti namanya, tukang cukur, ngaku nabi. Ada juga pengikutnya. Jakarta nggak mau ketinggalan, Lia Eden. Itu nggak tanggung-tanggung, ngaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ya. Ditangkap polisi itu ya, 2 tahun dihukum, sudah bebas ya. Hebat polisi kita itu, bisa nangkap malaikat Jibril. Ya. Insya Allah. Ada yang ikut. Masa kita yang mau syiar baik-baik, Masya Allah, menghidupkan nilai Islam, malu-malu kan, ayo namanya, ayo keluar, tampilkan. Masya Allah, ayo keluar, tampilkan. Ajak seluruhnya itu, anak-anak kita yang kecil. Orang mau musik aja, anak-anaknya diajak. Coba lihat besok nanti. Orang mau musik saja, anak-anaknya diajak, didandanin, bawa makanan dan sebagainya. Kenapa antum yang punya syariatnya, ajarannya benar, kenapa tidak kita hidupkan itu? Ajak, tampilkan supaya anak-anak kita senang itu. Sampai bertanya lagi, "Ma, kapan ya kita begini lagi? Ya. Pak, kapan ya kita rame-rame lagi?" Awalnya diajarkan. Dari visual mereka akan belajar. Masya Allah. Karena itu nanti sunnahnya, Pak Ibu sekalian, nanti panitia pun bisa menyiapkan tempat khusus. Bahkan bagi perempuan yang sedang tidak sholat, sunnahnya keluar. Keluar sunnahnya, ya, keluar sunnahnya. Ajak semua itu, anaknya dan sebagainya. Nanti panitia menyediakan tempat khusus bagi yang tidak sholat. Boleh mereka tidak sholat, tapi sunnahnya mendengarkan khutbah. Sediakan makanan kecilnya, boleh. Ya, bagi yang tidak sholat, ya, sediakan makanan kecilnya. Yang sholat di depan nanti persiapkan. Di belakang mereka larut dalam kegembiraan karena hari raya, hari raya kita itu. Maka anak-anak nanti akan merasakan suasana yang luar biasa sambil makan, sambil lihat ya, ada khutbah dan sebagainya, dan akan bertanya lagi. Di Eropa mereka praktekkan itu. Di sekolah itu mereka ciptakan suasana yang sangat indah, nyaman, sehingga ketika anak-anak pulang ke rumahnya, yang pertama kali ditanyakan itu adalah kapan sekolah lagi. Ya, kapan sekolah lagi? Ya, coba ciptakan suasana itu ya. Belum tentu bertemu dengan Id yang akan datang. Karena itu coba buat sekarang, kita akan lihat nanti ada getaran tersendiri yang lain dari sebelumnya. Ya, silahkan itu pilihan di kita. Ya, silahkan. Di Kampung Pulau di Jakarta, itu pernah RT RW-nya kompak membuat kebijakan. Satu komplek disurati. Minimal kita hari Ahad katanya, sholat subuhnya di masjid semua. Masya Allah. Itu saya berhusnudzan kepada Allah, insya Allah dapat pahalanya itu. Begitu dibuat surat, disebarkan ke setiap rumah. Kemudian mulai datang. Awal-awalnya kan dipaksa dulu datang. Masya Allah. Saat datang itu merasakan kenikmatan. Tadinya cuma 1 baris. Tiba-tiba jadi 5, 6, 7 baris ke belakang. Begitu datang semua keluar di tempat yang sama. Yang nggak keluar besoknya jadi bingung. Karena cuma sendirian di rumahnya. Pekan depannya ikut keluar. Karena kan kebiasaan orang kalau keluar dari masjid kan bertanya. Si A kemana? Si B kemana? Sambil jalan. Besoknya datang semua. Allah, sholat subuhnya luar biasa. Itu getaran di hatinya luar biasa. Ketika panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua keluar dari komplek itu menuju ke masjid. Kebaktian dari jam 10 pindah ke subuh. Ya, itu. Ya. Kami dapat laporan itu pindah ke subuh. Ya. Karena sudah nggak ada lagi, semua berangkat. Kenapa antum tidak ciptakan itu? Apa nggak rindu? Ya. Saat Ramadan bisa. Kenapa setelah Ramadan nggak bisa? Karena amalan kita tidak jadi prioritas, tidak menjadi prioritas. Ya. Tidak menjadi prioritas. Umirna an nukhrija al-hayyadha yawmal 'idain wa dhawatil khuduri fayashhadu jama'atal muslimin. Diriwayatkan hadis sahih dari Ummu Atiyah ya, bahwa kata Ummu Atiyah, kami diperintahkan untuk membawa keluar, mengajak serta ya,
perempuan-perempuan yang haid, yang tengah libur. Jadi ibu yang sedang suci pun, ayo cari pahala bu. Ajak teman-teman yang sedang libur, ya, diajak berangkat. Ajak berangkat. Begitu mereka berangkat kemudian mendengarkan khutbah, dapat dari situ pencerahan, hidayah kebaikan, maka ketika mereka berubah, kita dapat pahala kebaikannya. Masya Allah ya. Nah, itu di antara hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Bahkan yang paling menarik, perhatikan. Qalat imra'atun, sampai bertanya seorang perempuan, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbabun. Ya Rasulullah, di antara kami ada yang enggak punya jilbab, enggak punya kerudung. Ya, Masya Allah. Jadi kalau di dalam rumah kan dia terbuka ya, yang orang rumahnya yang bisa lihat. Tapi kalau keluar dia nggak bisa keluar karena nggak pakai jilbab, nggak punya. Perhatikan jawab Nabi, qala litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Allah. Bahkan saking pentingnya keluar ini, maka tetangganya yang punya jilbab berikan kepadanya supaya bisa pakai. Pakaikan dia. Itu artinya saking pentingnya pertemuan ini. Saking pentingnya. Ya, itu ajaran luar biasa. Ayo Bu ya. Diajak, dibantu, yang belum pakai hijab, bantu untuk pakai hijab. Jangan tunggu meninggal baru dihijabin ya. Karena kalau perempuan meninggal itu pakai kafan, itu beda dengan laki-laki, dikerudungin. Kafannya perempuan itu Pak dikerudungin, kalau kita enggak. Ya, jadi ada tambahan satu, ya seratnya itu. Jadi 5 kain, salah satunya untuk kerudungan, untuk perempuan. Hati-hati, hidup enggak pakai jilbab, pas meninggal pengen pakai jilbab. Awas, malaikatnya bingung nanti. Kamu siapa ya? Kemarin kan nggak pakai. Kok sekarang pakai? Awas, hati-hati jangan tunggu meninggal. Ya. Baik. Yuk bagian kedua kita agak cepat sebentar ya, supaya sempurna dulu. Tadi persiapan. Jadi kita simpulkan satu, siapkan pakaian terbaik, pakai wewangian. Kedua, makan. Ya sebelum kita berangkat, tidak harus yang besar. Yang penting terisi dulu untuk menunjukkan bahwa sekarang sudah bukan waktu puasa. Ya. Kemudian berangkat, mengambil jalan. Ya, jalan yang berbeda dengan jalan pulang sambil bertakbir. Ingat, sambil bertakbir. Jangan malu. Ungkapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ayo ungkapkan. Ya, jangan malu. Dan yang keempat, dilakukan dengan semarak. Bahkan, bagi perempuan yang tengah haid pun, dianjurkan disunahkan untuk keluar dan mengikuti khutbah. Sekarang kita masuk pada prakteknya, pelaksanaannya. Awas, ini yang paling menentukan ya. Kita coba tunaikan sesuai sunnah Nabi SAW. Yang pertama, waktu pelaksanaannya. Salat Idul Fitri hendaknya dilakukan 2 tombak setelah matahari terbit. Artinya agak longgar. Ya. Setelah syuruk, matahari bergerak 2 tombak, ya sudah sekitar mendekati waktu duha lah. Ya. Sudah mau masuk waktu duha. Ya. Kalau sekarang ya mungkin 6:30, 7 kurang 1/4. Boleh agak longgar. Ya. Karena nunggu orang supaya siap-siap dulu setelah makan. Ya. Sebaliknya kalau Idul Adha, itu 1 tombak. 1 tombak. Ya. Di pas waktu syuruk, geser sedikit, sudah sholat. Itu sunnahnya. Ya. Ingat, karena sebentar lagi kita Idul Adha juga. Ya. Dibedakan di situ. Hadisnya dari, kita sampaikan dari Jundub. Ya. Menyampaikan an Jundub inda Ahmad ibn Hassan al-Banna fi kitab al-Adhahi qala, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaumil fitri. Disampaikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi kami ya, pada saat Idul Fitri. Wasyamsu ala qaidi ramhain. Sedangkan matahari sudah bergeser dari tempat terbitnya sekitar 2 tombak. Ya, jadi agak siang. Oke. Wal adha ala qaidi ramhin. Sedangkan Idul Adha gesernya 1 tombak. Ya, jelas sampai sini ya? Jadi intinya waktu pelaksanaannya dilihat agak sedikit lebih longgar. Ya, ada sedikit lebih longgar. Silahkan nanti dibuat, Bapak Ibu boleh sampaikan, ya, bikin surat pengumuman, ya. DKM tembuskan lewat RT, lewat RW, kan disampaikan, maka diberikan pengetahuan kapan menunaikan sholat, tempatnya di mana, kan? Kemudian waktunya kapan, dan yang paling bagus sunnahnya ditampilkan di situ, catatan, supaya siap-siap yang nggak tahu jadi tahu. Ya. Jadi cuma jangan pemberitahuan saja, jangan cuma pemberitahuan, kita sampaikan misalnya sholat jam sekian, tempatnya di sini cukup saja, bawahnya kasih catatan, sunnah nabinya, ya, kenakan pakaian terbaik, pakai parfum, kan? Kemudian macam-macam ke bawahnya, ya. Setelah selesai catatan kecil di bawahnya, insya Allah ada makanan ringan, itu ya, Masya Allah. Bagi yang tidak sholat untuk sementara sambil nunggu, ya, sediakan ruangan yang baik, itu sunnahnya, ya. Kemudian yang kedua, nah ini dilangsungkan di tempat yang luas dan terbuka. Dilangsungkan di tempat yang lebih luas dan terbuka. Ya. Alarm itu? Bukan. Dilangsungkan di tempat yang luas dan terbuka, teruskan dulu. Kecuali bila terdapat halangan tertentu semisal hujan. Ya.
Dilakukan di tempat yang luas dan terbuka karena yang datang lebih banyak orang. Bahkan Masya Allah, yang tidak sholat pun datang juga. Ya. Yang tidak sholat datang juga, agak sungkan masuk ke masjid. Karena itu cari tempat yang lebih luas, yang sekiranya bisa menampung banyak orang. Kecuali bila terjadi satu peristiwa, dua peristiwa. Ini yang mungkin terjadi ini. Satu peristiwa alam, semisal hujan, ini kita bahas hadisnya. Yang kedua, ada situasi tertentu di tempat-tempat tertentu yang masjidnya lebih luas daripada lapangannya. Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, ya. Makanya dilakukan di dalam masjid karena lebih luas tempatnya, lebih luas, ya. Jelas sampai sini? Baik, ya. Nah, kalau terjadi hujan, kita kembalikan ke masjid, boleh? Ya, kita bacakan hadisnya, hadisnya sahih. Dari Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai kepadanya, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila akan menunaikan salat Idul Fitri dan Idul Adha, perginya ke tempat lapang. Tempat lapang, ya. Beliau punya Masjid Nabawi tapi tidak salat di situ karena pada masa itu ukurannya lebih kecil, lebih sempit dibandingkan dengan saat ini. Jelas ya? Dikeluar, kerjakan di tempat lapang. Fa awwalu syai'in yabda'u bi as-shalah, thumma yansarifu fa yaqumu muqabilan nasi wan nasu julusun ala sufufihim. Allah. Maka beliau pertama kali melakukan salat jadi imam, maksudnya jadi imam, ya. Di ini nanti menunjukkan yang terbaik itu jadi imam sekaligus menjadi khatib. Ya, bisa mengimami, bisa khutbah. Karena ada akan orang yang bisa khutbah sulit jadi imam. Ada yang bisa jadi imam, sulit jadi khatib, ya. Maka dalam konteks ini yang terbaik sunnahnya khatib sekaligus imam bila memungkinkan. Fayaqumu muqabilan nasi wan nasu julusun ala sufufihim faya'idhuhum wa yusihim. Allah. Ini bagus nih, ya. Perhatikan kalimatnya. Maka Nabi menghadap kepada masyarakat luas, lalu perhatikan ini cara menerjemahkannya. Faya'idhuhum wa yusihim, memberikan mau'izah hasanah atau tausiah. Beda antara tausiah dengan mau'izah hasanah. Kalau tausiah itu kalimat singkat, padat, berisi. Nggak panjang-panjang. Tapi kalau mau'izah hasanah, itu agak panjang. Artinya ini petunjuk kepada para khatib, lihat situasi saat khutbah itu. Lihat situasi. Barangkali ketika khutbah, matahari terlalu naik lebih dulu, cepat. Ya. Lalu ketika selesai sholat, panasnya sudah mulai kerasa. Maka dalam konteks seperti itu, cari kalimat yang singkat, padat, lebih mengena, segera berakhir situasi itu. Dalam khutbahnya, rahmukallah. Ya, jelas ya? Tapi kalau sekiranya ada kenyamanan, ketentraman, boleh dia agak dipanjangkan. Ya, boleh agak dipanjangkan yang sesuai kadar waktunya, yang sekiranya bisa diterima oleh jemaah. Ya, rahmukallah. Jelas sampai sini? Baik. Saya teruskan dulu agak cepat ya, saya percepat. Baik, rahmukallah. Kita punya kawan itu ya, Ahmad Muzammil itu yang saya ceritakan. Masya Allah, hafal Quran, ya, menemukan metode tahsin. Nggak dikasih Ramadan, Pak, Bu. Udah cepat pulang duluan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Masya Allah. Hari Kamis setelah sholat subuh jam 5, cuma dipanggil oleh Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang ya cepat pulang. Sudah banyak pahala, nggak usah Ramadan, capek. Sudah. Kamu sudah kembali saja sini, hafalan Quran sudah banyak, tahsin sudah ada. Setiap orang tahsin kamu dapat pahalanya. Murid-murid kamu sudah banyak. Caranya ya Allah, dipanggil cuma dikasih bersin 2 kali, tidur, gak bangun lagi. Ya. Tadi bersin berkali-kali belum meninggal juga itu. Hati-hati. Baik ya. Barangkali masih harus banyak cari bekal itu. Banyak cari bekal. Kemarin family kami di Pasar Rebo, itu Masya Allah, ya, kakek jauh. Di sana karena Betawi manggilnya engkong. Masya Allah. Dipanggil oleh dalam keadaan yang sangat baik. Hari Jumat Pak Ibu, nunggu buka itu. Nunggu buka. Jadi tiduran, buka, pejam lagi, buka, pejam lagi. Masya Allah. Tidur untuk selamanya. Nggak buka. Ya. Jadi bukanya sudah, pulang saja. Ya, pulang saja. Diberikan nikmat di alam kubur. Bukanya nanti saja. Masya Allah. Ya. Seperti Uthman, saat dibunuh itu Uthman. Uthman itu sedang tidur Pak Ibu sekalian. Kemudian bermimpi bertemu Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar dan Umar, kamu jangan dulu buka, nanti bersama Rasulullah kita bukanya. Nanti lihat As-Sirah An-Nabawiyah, nanti lihat Sirah Sahabat karangan As-Salawi nanti ya, Masya Allah. Qadarullah ketika itu, saat terbangun Uthman bin Affan, tiba-tiba datang 3 orang lompat dari atap ya. Di antara mereka ada yang megang Uthman, kemudian ada yang menarik janggutnya, kemudian ada yang, maaf sebelumnya ya,
mengambil senjata dan menggorok lehernya Uthman saat itu, dan meninggal sebelum beliau berbuka. Sebelum berbuka, ya. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Perhatikan bagaimana orang-orang baik itu diambil dalam keadaan yang terbaik, ya. Saya sampaikan di Al-Ihsan, karena itu dalam kajian itikaf, ya. Sore jam 6 saya sampaikan kisah, ternyata masuk SMS. Ya, itu meninggal dunia. Malamnya saya sampaikan lagi. Saya bilang, ayo bangun itikaf itu isi dengan kebaikan, jangan banyak tidur. Meremelek, hati-hati. Engkong saya meremelek tadi meninggal gitu. Ya. Ayo. Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu asabahum matarun fi yaumi 'idin fa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan 'idi fil masjid. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1162. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami, masyaallah, masyarakat pada saat itu dalam salat Id, tapi sebelumnya datang hujan, maka Nabi pun mengalihkan salatnya ke masjid. Jelas ya? Baik. Jadi yang prioritas adalah lapangan tempat terbuka lebih luas. Kalau terjadi peristiwa boleh kembali ke masjid. Teruskan dulu, memasang sutrah bagi imam sebagai tanda dan batas yang tidak boleh dilalui. Sutrah bagi imam. Ya, ingat, imam ya. Di begitu imam misalnya disediakan tempatnya, sudah kita pasang sutrah itu. Hati-hati, sutrah bagi orang yang salat berjamaah, batasan lewatnya itu imam, depan imam, bukan makmum. Ya. Bukan makmum tapi imam. Ya. Karena itu kalau ada misalnya situasi tertentu, Anda mengalami situasi tertentu dalam sholat berjamaah, sifatnya darurat, boleh kita keluar walaupun melewati orang sholat dalam saf makmum, tapi tidak boleh lewat depan imam. Jelas ya? Dikasih sutrah di situ. Itu batasan sholat berjamaah. Ya. Kalau secara umum saja sholat sendirian nunggu misalnya, maka nggak boleh lewat depan orang sholat. Ya. Itu lebih baik menunggu, kata Nabi, selama 40. Tidak disebutkan apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, tidak disebutkan. Maka lebih baik kita bersabar. Tapi sholat berjamaah, ada situasi yang membatalkan kita. Jangan tunggu kita sempurnakan baru kemudian keluar. Jangan keluar. Wudu, gabung lagi sholat. Dapat kita kebaikan di situ. Ya, disempurnakan sholat kita. Bila batal keluar, lewati itu boleh. Kemudian berwudu kembali. Lalu masuk ke sholat saf berjamaah dan dapat kita bagiannya. Ya. Nah, jadi itu sunnahnya. Tapi nggak boleh lewat di depan imam. Pernah satu kali dalam satu hadis Ibnu Abbas datang terlambat, saf sudah mau dibuat. Itu Masya Allah. Jadi kan agak longgar jaraknya, ya, jarak antara saf dengan saf agak longgar. Itu ketika datang dengan untanya Ibnu Abbas, tempat parkir unta nggak ada, kecuali di sebelah ujungnya. Lewat saf orang, pakai untanya. Ya, disimpan, diikat, dalam keadaan beliau pada saat itu. Tapi jangan, sunnahnya begitu, tidak. Ya. Anda pakai motor begitu lewat, didorong lewat, itu nggak tepat. Ya. Itu lain, ya, bukan konteksnya. Ya. Disediakan maksudnya tempat parkir yang tepat, Pak. Ini motor, ini mobil, ya. Jadi nanti jangan bikin orang khawatir, aduh di sini nggak ada tempat parkir lah, pindah aja ke tempat lain. Tadinya mau ngerjain sunnah, kemudian pindah ke tempat lain. Ya, Masya Allah. Jadi sediakan atur yang baik. Kemudian hadisnya ada, salat ditunaikan di tengah lapang, tidak diiringi dengan salat sunnah, baik sebelum atau sesudahnya. Ya. Jadi kalau kita ke tanah lapang, nggak usah pakai salat sunnah, ya. Jadi jangan terlalu soleh. Sudah, sampai ke tanah lapang, duduk, ya. Baik. Sebelum sholat, setelah sholat nggak ada sholat sunnah lagi, ya. Jadi cukup selesai sholat Id, dengarkan khutbah, selesai pulang. Ya, jelas ya? Baik, jelas. Hadis sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha aw fitrin fa shalla rak'atain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat Idul Adha dan Idul Fitri, maka menunaikan salat 2 rakaat, thumma yusalli qablaha, thumma lam yusalli qablaha wala ba'daha. Maka beliau tidak pernah menunaikan sholat sebelum sholat sunnahnya itu idnya dilakukan atau setelahnya. Ya. Jadi nggak ada sholat sunnah sebelum atau setelahnya. Kemudian thumma atan nisaa wa ma'ahu Bilalun fa amarahunna bis shadaqati fa ja'alatil mar'atu tulqi kharsaha wa tulqi sikhabaha. Masyaallah. Maka setelah selesai sholat itu, ya, maka ada perempuan, ya, yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian diisyaratkan melalui Bilal. Ya, Bilal memberi isyarat, maka ada perempuan yang mengedarkan, ya, isyarat untuk orang-orang supaya bisa bersedekah. Ya, jadi boleh. Bahkan bagian dari sunnah, ya. Ketika selesai sholat misalnya, ya, Anda ingin memperbanyak sedekah, boleh. Fasilitasi, Pak. Tempatnya, ya. Boleh dengan dus, dengan apa dan sebagainya. Kalau ingin sedekah, itu hari raya, kapan lagi kumpul mau sedekah? Ya, untuk kebaikan, itu boleh. Ya. Tidak diawali dengan adzan atau iqamah. Ya. Jadi nggak perlu pakai adzan, nggak perlu pakai iqamah. Ya, sudah duduk, panitia mengumumkan, sudah siap-siap, imam cuma mengatakan sholatul jami'ah, maka bangkit kemudian sholat. Dan yang terakhir, dilakukan sebanyak 2 rakaat, ya, dengan takbir
5. Pertama 7, kemudian yang kedua 5 ya. Ada juga satu pendapat yang mengambil beberapa hadis yang satu kali takbir itu ada. Tidak menggunakan zawaid. Sekali takbir langsung kemudian iftitah, Fatihah dan seterusnya seperti salat biasa, ya, seperti salat subuh itu ya. Tapi yang terbaik nampaknya kita gunakan takbir yang 75 itu ya. Rakaat pertama takbir 7, yang kedua gunakan 5. Dan yang paling akhir untuk imam khusus, untuk imam ya. Untuk imam sunnahnya apa yang dibaca? Yang dibaca ya. Maka rakaat pertama bisa membaca surat Qaf, surah ke-50 atau Al-A'la. Dan rakaat kedua kalau rakaat pertamanya baca Qaf, rakaat keduanya Al-Qamar, surah ke-54 ya. Kalau baca Al-A'la, rakaat keduanya Al-Ghasyiyah ya. Itu sunnahnya bagi imam. Nanti diinformasikan saja siapa yang jadi imam. Kita coba ikuti, tunggangi sunnah Nabi SAW ya. Baca Quran dapat pahala, semangat mengikuti Nabi dapat pahala tambahan. Oke? Jadi itu yang kita bahas untuk subuh ini. Mudah-mudahan jadi bekal yang cukup walaupun singkat dan padat. Dan semoga Allah membimbing kita untuk bisa mencintai sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan dengan mencintai itu, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, Anda jangan tunggu masuk surga, ditunggu oleh Nabi. Ditunggu. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta dengan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan yang cinta dengan sunnahku pasti bersamaku di surga. Sebelum masuk sudah ditunggu oleh Rasulullah. Dan tidak akan masuk surga beliau sebelum kumpul itu umatnya. Hati-hati, sebelum kumpul dengan beliau itu. Satu kali surga didatangi pintunya oleh Rasulullah, malaikat bertanya, "Man? Siapa Anda?" Dijawab, "Muhammad, saya Muhammad." Dijawab oleh malaikat, "Saya diperintahkan, umirtu alla aftah abwabal jannah." Saya diperintahkan untuk tidak pernah membuka pintu surga kecuali Anda duluan masuk. Dan Rasulullah tidak pernah masuk sebelum menunggu umatnya datang. Muhammad SAW. Dan para pecinta sunnah itu langsung ditunggu di telaga yang sangat baik. Tiba-tiba ada satu golongan yang diusir oleh Nabi. Sementara di dunia Nabi tidak pernah mengusir orang. Itulah orang-orang yang dari jauh kelihatannya suka ikut sunnah. Begitu masuk kata Nabi, "Keluar kamu, pergi, kamu bukan umat saya." Itulah orang yang selalu melakukan bid'ah, menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya. Bertakwalah kepada Allah, tunggangi sunnah Nabi, ikuti dengan baik. Mudah-mudahan dengan itu pahala kita menjadi semakin melimpah. Ya. Sekira itu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat supaya antum bisa persiapan salat duha. Silakan satu saja. Khusus ketua DKM nggak apa-apa lah. Baik. Baik, silakan. Bismillah. Termasuk saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, bahkan ada minta maaf lahir dan batin dan sebagainya. Sunnahnya seperti apa sih Ustaz? Baik. Ya, Bagus pertanyaannya. Sunnahnya saat kita masuk kepada hari Id, selesai menunaikan puasa, maka kan itu hari raya ya. Maka nanti terekam dalam hadis-hadis yang sahih dan diriwayatkan dan dibudayakan, baik sahabat, ulama, salafus salih dan sebagainya saling menyelamati dalam kebaikan dengan ucapan. Itu kalimat yang tadi disampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Saling mendoakan, sebenarnya bukan menyelamati, mendoakan. Ya, jadi sunnah itu kan saling memberi doa. Antum ketemukan mengucapkan assalamualaikum, itu kan doa. Doa itu. Ada perintahnya di An-Nisa ayat 86. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau satu saat kita diberikan doa sebagai penghormatan, maka jawab dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Maka sunnah kalimat yang muncul taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallah, semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian semua ibadah yang telah kita tunaikan itu. Di seakan-akan setelah kita selesai misalnya salat ya, atau bahkan sebelum salat. Antum kan yang itikaf tuh, itikaf sempurna gitu ya. Begitu masuk selesai itikafnya, selesai puasanya, suasana senang luar biasa muncul. Masya Allah, maka sebelum berpisah, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang mukmin muslim bertemu kemudian mereka saling bermusafahah. Lalu disampaikan kepada keduanya, perhatikan kalimat hadisnya. Sebelum keduanya berpisah, terampuni dosa-dosa yang pernah menyemai di antara keduanya. Tapi saat Idul Fitri, Idul Adha selesai puasa, perhatikan sunnahnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, kita doakan semoga ya kita diterima puasa kita, amalan kita seluruhnya. Kalimat yang singkat. Ya. Jadi itu yang kalimat yang muncul diajarkan oleh para ulama kita. Adapun kalimat minal aidin wal faizin itu oleh orang-orang belakangan sekarang, ya. Orang-orang belakangan khususnya di Indonesia.
Ya. Jadi Indonesia, minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, dan beruntung kita, ya. Itu utak-atik orang kita, ya. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum silahkan mau dipakai. Enggak salah kalau mau dipakai silahkan aja. Tapi kalau mau pakai yang sunnah itu yang tadi, taqabbalallahu minna wa minkum. Jelas Pak ya? Baik. Tapi yang diucapkan itu yang benar ibadahnya. Ya kalau nggak pernah tarawih, nggak pernah baca Quran, puasa ikut-ikutan, buka datang duluan, ya gimana mau diucapkan itu? Ya, itu kalimat yang muncul. Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan ya kepada kita semuanya. Dan maaf, kita belum Idul Fitri dan belum tentu hidup sampai Idul Fitri. Karena itu bertakwalah kepada Allah, masih dibentangkan harapan untuk kita memperbaiki diri di akhir sisa Ramadan ini. Karena itu ya serius, kencangkan ikat pinggang. Ya, kemudian sampaikan istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak istighfar. Karena yang paling penting itu ampunan Allah, ampunan. Kalau ampunan sudah turun, rahmat akan datang. Rahmat akan datang, ya. Tolong perbanyak dan demi Allah saya katakan, demi Allah sekali lagi. Ini kasih sayang Allah untuk bisa barangkali merangkul kita dalam kebaikan. Jangan tinggalkan, ya. Itu saja dari saya, dan Allah berikan kebaikan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.